Saya atas nama Girgus Geranas Rahmat, saya ingin menjelaskan mengenai materi sejarah bank pada Indonesia. Sejarah bank di Indonesia sudah dimulai sejak masa kolonial. Sejarah perbankan di Indonesia pun terus mengalami perkembangan hingga era reformasi. Seiring berjalannya waktu, Bank Indonesia mengalami kemajuan dan memiliki kewenangan sesuai dalam perundang-undangan. Bank Van Courant pada 1746 berdiri bank pertama di Indonesia bernama Bank Van Courant and Van Lening. Sejarah pendirian Bank Van Courant didorong oleh peristiwa datangnya bangsa Eropa ke Nusantara guna mencari rempah-rempah pada 1900-an, 1600-an. Kala itu, di Nusantara sudah berdiri berbagai kerajaan yang memiliki mata uang sendiri dan beredar juga mata uang asing bernama Pisik dan Tiongkok dari Tiongkok. 2 tahun berselang, pada 1902 terbentuk sebuah maskapai dagang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Sejak itu, kegiatan perdagangan di Nusantara mulai mengalami perkembangan yang signifikan sehingga dibutuhkan sebuah lembaga untuk menunjang kegiatan perdagangan. Oleh sebab itu, didirikan Bank Van Courant. Bank ini bertugas untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. 6 tahun kemudian pada 1752, Bank Van Courant disempurnakan menjadi The Bank Van Courant and Bank Van Lening. The Bank Van Courant and Bank Van Lening bertugas memberi pinjaman kepada semua pegawai VOC supaya bisa menempatkan dan memutar uang melalui lembaga tersebut. Di samping itu, imbalan bunga juga sudah mulai diperlakukan. Sayangnya, terjadi krisis keuangan sehingga Bank Van Courant harus ditutup pada 1818. The Javanese Bank 10 tahun setelah Bank Van Courant ditutup, didirikan The Javas atau DJB sebagai penggantinya pada tahun 1828. Pada waktu itu, DJB diberi hak oktoi atau hak istimewa oleh pemerintah kerajaan Belanda untuk bergerak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Setiap 10 tahun, hak oktoi DJB akan diperpanjang sehingga secara keseluruhan DJB sudah mendapat 7 kali masa perpanjangan. DJB pun menjadi bank sirkulasi pertama di Asia. Memasuki tahun 1830, DJB telah melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di Hindia Belanda seperti Semarang pada tahun 1829, Surabaya pada tahun 1829, Padang pada tahun 1864, Makassar pada tahun 1864, Cirebon pada tahun 1866, Solo pada tahun 1867, dan Pasuruan pada tahun 1867. Pembukaan cabang ini didorong oleh kebijakan baru yang diterapkan Belanda di Nusantara, yakni sistem tanam paksa. Memanfaatkan DJB sebagai medianya, namun pada masa kependudukan Jepang di Indonesia bernama Nampo Kaihutsu Ginko atau NGK. Namun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, DJB kembali diaktifkan oleh Nica untuk mencetak dan mengedarkan uang mereka. Tujuannya agar perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan atau kekacauan. Akan tetapi, sesuai dengan pemerintahan yang ada dalam Undang-Undang Pasal 23 tahun 1945, pemerintahan Republik Indonesia kemudian membentuk bank sirkul bernama Bank Negara Indonesia atau BNI.
guna mengembalikan kedaulatan BNI, menerbitkan uang sendiri bernama Uang Republik Indonesia atau ORI. Munculnya Bank milik Republik Indonesia dan DJB milik NICA lantas memicu terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan memicu pertempuran mata uang atau currency war. Pada masa ini, mata uang DCB disebut uang merah, sedangkan ORI disebut uang putih. Bank Indonesia. Pada tahun 1952, pemerintahan Revolusi Indonesia mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia atau BI. Pada 1 Juli 1953, pemerintahan Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Berdasarkan aturan itu, Bank Indonesia resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Selain menjadi bank sirkulus, BI juga mempunyai tugas lain, yakni sebagai bank komersial dengan melakukan pemberian kredit. Pada 1965, Presiden Soekarno mencoba menyatukan seluruh bank negara menjadi bank sentral. Oleh karena itu, dikeluarkan Perpres nomor 7 1964 yang berisi tentang berdirinya bank tunggal milik negara. Akan tetapi, 3 tahun kemudian, pada tahun 1968, pemerintahan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut menyebutkan tentang pengembalian tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Lebih lanjut, pasca reformasi dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. BI diterapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Dalam undang-undang itu, BI bertujuan untuk mencapai dalam memelihara kestabilan nilai rupiah serta menghapus tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak itu, BI beberapa kali mengalami perubahan mulai dari penyempurnaan tugas dan wewenang sehingga penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.